wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Nisa Fatimah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan secara singkat tentang manajemen berbasis sekolah atau yang biasa kita kenal dengan istilah MBS. Mari kita simak videonya. Sebelum mengetahui pengertian manajemen berbasis sekolah, saya akan menjelaskan tentang pengertian manajemen terlebih dahulu. Menurut Stunner dan Wonkel, tahun 1986, manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Lalu mengapa manajemen dibutuhkan? Ya, karena tanpa manajemen semua usaha akan sia-sia dan pencapaian tujuan akan lebih sulit. Nah, untuk selanjutnya, manajemen dibutuhkan yang pertama itu untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan. Dan yang ketiga, mencapai efisiensi dan efektivitas. Nah, selanjutnya mari kita ketahui faktor-faktor dalam mencapai tujuan. Yang pertama, adanya penggunaan sumber daya organisasi, baik sumber daya manusia maupun faktor produksi lainnya. Yang kedua, adanya proses yang bertahap dari mulai perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengimplementasian, hingga pengendalian dan pengawasan. Yang ketiga, adanya seni dalam menyelesaikan pekerjaan. Seperti yang sudah disampaikan, dalam dibutuhkannya manajemen, ada istilah efektif dan efisien. Efektif adalah perbandingan antara unsur-unsur manajemen dengan tujuan yang ditetapkan atau pencapaian tujuan yang tepat. Sedangkan efisien adalah suatu perbandingan terbalik antara kinerja dengan hasil yang dicapai pada saat itu atau mengerjakan sesuatu dengan cara yang benar. Setelah mengetahui pengertian dari manajemen, mari selanjutnya kita mengenal pengertian dari manajemen berbasis sekolah. Manajemen berbasis sekolah adalah kewenangan penuh terhadap sekolah dalam mengatur pendidikan dan pengajaran, merencanakan, mengorganisasi, mengawasi, mempertanggungjawabkan, mengatur, serta barang-barang untuk membantu pelaksanaan pembelajaran yang sesuai dengan tujuan sekolah. Adapun landasan hukum dalam melaksanakan manajemen berbasis sekolah di sekolah sebagai berikut. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Sekolah. Yang kedua ada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 49 Ayat 1. Yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Yang keempat ada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antar pemerintah. Yang kelima, ada Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan. Untuk melaksanakan manajemen berbasis sekolah, berikut faktor yang harus diperhatikan. 1. Kewajiban sekolah. 2. Kebijakan dan prioritas pemerintah. Ketiga, peranan orang tua dan masyarakat. Keempat, peranan profesionalisme dan manajerial. Kelima, pengembangan profesi.
Pelaksanaan manajemen berbasis sekolah juga harus disertai oleh peran standar nasional pendidikan. Ada 8 standar nasional pendidikan, yaitu: 1. Standar kompetensi lulusan. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria atau kualifikasi yang menyangkut kemampuan lulusan yang terbagi atas kemampuan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang kedua, standar isi. Standar isi merupakan komponen materi dan tingkat kompetensi dalam rangka mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Yang ketiga, standar proses. Standar proses berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran di masing-masing satuan pendidikan. 4. Standar pendidik dan tenaga pendidikan. Standar pendidik dan tendik merupakan kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik dan mental, serta pendidikan dalam jabatan. 5. Standar sarana dan prasarana. Standar sarana dan prasarana mencakup tentang kriteria minimal, sarana dan media yang menyokong pelaksanaan pembelajaran. 6. Standar pengelolaan. Standar pengelolaan mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan secara efektif dan efisien pada tingkat satuan pendidikan. 7. Standar pembiayaan. Standar pembiayaan merupakan aturan yang merinci komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku dalam kurun waktu 1 tahun. Yang kedelapan, standar pendidikan dalam penilaian. Standar penilaian pendidikan berkaitan dengan segala macam mekanisme, prosedur, instrumen penilaian untuk mengetahui hasil belajar peserta didik. Lalu, mengapa sekolah harus melaksanakan manajemen berbasis sekolah? Berikut alasannya. Yang pertama, sekolah lebih mengetahui kebutuhan lembaganya. Kedua, pengambilan keputusan yang dilakukan oleh sekolah lebih memenuhi kebutuhan sekolah. Ketiga, penggunaan sumber daya pendidikan lebih bisa dipertanggungjawabkan. Keempat, keterlibatan semua warga sekolah dan pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan sekolah yang transparansi serta demokrasi yang sehat. Lalu yang kelima, sekolah mempertanggungjawabkan langsung kepada pemerintah, orang tua peserta didik, dan masyarakat umumnya. Keenam, sekolah dapat berkompetisi secara sehat dengan sekolah lain untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui upaya-upaya inovatif dengan dukungan orang tua peserta didik, pemangku kepentingan, dan pemerintah daerah setempat. Ketujuh, sekolah cepat merespon aspirasi masyarakat dan lingkungan yang berubah dengan cepat. Dan terakhir, sekolah dapat melakukan kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak video ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.